Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safina Aulia Khairunnisa, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja kelas 1B dengan NIM P17521254081. Di sini aku akan menyampaikan video singkat mengenai materi penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam karangan ilmiah. Dikarenakan video yang sangat singkat, contohnya aku tulis di samping ya. Materi yang akan aku sampaikan ada 3, yaitu penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Materi yang pertama yaitu penggunaan huruf. Penggunaan huruf meliputi huruf kapital, huruf miring, penulisan singkatan, akronim, dan angka. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna seperti anak dari, seperti bin, binti, guru, dan pan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta nama singkatan Tuhan. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Yang ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Yang ke-16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-17, huruf kapital unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. 18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Dengan catatan, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Yang ke-19, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Yang ke-20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. 21, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur bentuk ulang utuh dalam nama judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-22, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Yang ke-23, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan, kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Dengan catatan ada 3, yaitu kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedua, kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengakuan ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul seminar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dengan catatan, A. Nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis menggunakan huruf miring. Yang kedua, bahasa naskah tulisan tangan atau mesin TIK bukan komputer, bagian yang akan dicetak huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Lalu ada singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik setiap unsur singkatan tersebut. Yang kedua, nama singkatan orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang keempat, A, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. 4B, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap hurufnya. 4C, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, tambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Nomor 6, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata
dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketujuh, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata atau deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar diubah susunan kalimatnya. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keenam, angka yang digunakan sebagai alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang ketujuh, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi atau gabungan awalan ke dan angka Arab atau huruf. Yang ke-10, penulisan angka dan akhiran an di rangkaian dengan tanda hubung. Yang ke-11, bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Selanjutnya ada penulisan kata. Kata dasar. 1. Kata dasar ditulis secara mandiri. Kata turunan. 1. Kata berimbuhan. A. Kata yang mendapat imbuhan awal atau sisipan atau akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan imbuhannya. B. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. C. Kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. E. Bentuk terikat, maha, dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. 2. Bentuk ulang. A. Bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. B. Kata bentuk ulang gabungan, kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nomor 3. Gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. B. Gabungan kata yang mendapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan penghubungan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. C. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. B. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. E. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Lalu ada kata serapan. Yang pertama, harakat fathah atau bunyi A Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Yang kedua, huruf ain pada awal suku menjadi I atau U seperti ini. Yang ketiga, huruf ain Arab pada akhir suku kata menjadi K. Yang keempat, huruf hamzah yang dibaca vokal menjadi A, I atau U. Yang kelima, gabungan huruf A Belanda menjadi A. Selanjutnya ada kata serapan khusus. Yang pertama ada deret konsonan pada akhir kata Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya, seperti A, I atau U di antara deret konsonan tersebut. Yang kedua, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U. Yang ketiga, konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Yang keempat, unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan serapan tidak diubah. Selanjutnya ada tanda baca. Ada tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel, atau bagan. Yang ketiga, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Yang keempat, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih dalam judul label, bagan, grafik, atau gambar. Yang keenam, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedelapan, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kesembilan, tanda titik digunakan untuk tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Yang ke-11, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat, penerima surat, tanggal surat. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau pertentangan. Yang ketiga, ada tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata tanda seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dan kalimat.
Yang ketujuh, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Nomor 9, tanda koma digunakan di antara a, nama, kalimat, bagian alamat, tempat tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan pendatangan surat. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara di dalam kalimat mandiri. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa atau verbal. Tiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Selanjutnya ada tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat pelengkap. Yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua digunakan di antara a, jilid atau nomor dan halaman, b, surat dan ayat dalam kitab suci, serta c, judul dan anak atau judul suatu karangan. Yang keenam, tanda titik dua dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang ketujuh, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengantin barisan. Selanjutnya ada tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Lalu menyambung huruf dalam kata yang ejaan satu demi satu. Yang terakhir menyatakan skor pertandingan. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non kapital serta di antara huruf dan angka. Yang keenam, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Ketujuh, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing atau slang. Yang kedelapan, tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk yang terikat dengan menjadi objek bahasa. Yang kesembilan, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada tanda pisah. Satu, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau ke. Selanjutnya ada tanda tanya. Satu, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang tanpa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Selanjutnya ada tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ketiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Yang keempat, tanda elipsis diakhiri kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan yang tertulis lain. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah atau bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema subtema yang terdapat di akhir kalimat. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit makna, tandaan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan lain yang bukan bagian kalimat utama. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya dalam teks yang dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Yang kelima, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun tahun. Yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi dan pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya ada tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dengan catatan penggunaan tanda apostrof ini lazim dalam ragam non-standar. Untuk materi lain, kalian bisa search atau cari link yang aku kasih di samping ini ya. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.